Bab 1622. Kuart, transformasi monster. Cepat. Sangat cepat. Warrior yang sekarang akhirnya mengerti betapa kuatnya senjata hitam level sempurna. Jadi, kecepatannya barusan benar-benar mencapai batas. Dapat dikatakan jika dia menggerakkan sepatu ini, master biasa alam sempurna tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Master yang mampu mencapai alam sempurna, berarti telah mencapai batas dalam semua aspek. Namun, master alam sempurna ada juga yang kuat dan lemah. Apa artinya ini? Ini berarti beberapa master alam sempurna juga ada celah, yang berarti belum benar-benar mencapai batas. Ini seperti dua ekor harimau, satu dibesarkan di hutan, satunya lagi dibesarkan di penangkaran. Semuanya adalah harimau, tetapi jika dua ekor harimau ini satu lawan satu, siapa yang lebih kuat? Jawabannya sangat jelas. Dan sepasang sepatu ini jelas tidak memiliki celah, jadi selama dia tidak bertemu dengan master alam sempurna yang tidak memiliki celah, dia bisa menghancurkan lawan dengan cepat. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia hanya dapat memiliki kecepatan ini sekali dalam sehari. Tapi dia sudah sangat puas. Karena sepasang sepatu ini bisa berperan di saat kritis, atau menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Warrior yang tahu Jericho sudah melakukan sesuatu pada sepasang sepatu ini, tetapi dia tidak peduli karena dia tidak ingin membuat situasi menjadi gempar. Karena pihak lawan ingin memanfaatkannya, dia juga dapat memanfaatkan balik pihak lawan. Setelah memulihkan energi hitam di tempat, warrior yang menemukan Shiro dan Valet. Pada saat ini, Shiro sedang terbang sambil memegang pedang kayu, dan Valet sekarang sedang berkultivasi. Kultivasi. Entah itu Valet, Clara Xiao, atau Putri Kaisar dan Sheila King, mereka semua berlatih keras. Mereka mungkin tidak dapat membantu warrior yang, tetapi jika mereka tidak berlatih, mereka pasti tidak akan dapat menemani warrior yang lebih lama. Memperpanjang umur. Tidak hanya mereka, jika ada orang di dunia yang tidak ingin mati, mereka hanya bisa bekerja keras untuk berkultivasi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, sehingga bisa memperpanjang umur. Di lapangan, melihat warrior yang, Shiro melambaikan cakar kecilnya dengan ringan, dan pedang kayu itu segera membawanya ke depan warrior yang. Dia melintas dan mendarat tepat di depan warrior yang, dan kemudian kedua cakar kecilnya menempel di pipi warrior yang dan menggosok dengan lembut. Warrior yang mengusap pelan kepala Shiro, lalu menatap pedang kayu yang melayang tidak jauh di depannya, tampak seperti menyadari tatapan warrior yang, pedang kayu itu bergetar tiba-tiba, cahaya pedang melintas. Melihat adegan ini, kelopak mata warrior yang melompat, energi hitam di tubuhnya mengalir deras, dan pada saat ini, Shiro tiba-tiba muncul di atas pedang kayu, kemudian dua cakar kecil tampak seperti menepuk pedang kayu itu dengan ringan. Setelah beberapa saat, pedang kayu perlahan menjadi tenang. Warrior yang melirik pedang kayu itu, lalu melihat ke Shiro lagi, dan berkata, "Mengapa begitu memusuhiku?" Dia benar-benar tidak mengerti, apakah pedang kayu itu memiliki masalah, bertemu dengannya seperti ingin membunuhnya. Shiro terbang ke depan warrior yang, dan kemudian cakar kecil itu melambai. Setelah beberapa saat, wajah warrior yang sedikit jelek. Karena Shiro bilang dalam tubuhnya ada niat membunuh, jadi pedang ini memusuhinya. Apa-apaan ini? Warrior yang marah dalam hati, pedang ini memiliki perasaan keadilan. Warrior yang melirik pedang kayu itu, lalu menatap Shiro, "Bantu aku tanyakan dia, karena dia membenciku, mengapa dulu dia mengikutiku?" Shiro berkedip, lalu terbang ke depan pedang kayu,
Setelah beberapa saat, Shiro terbang ke depan warrior yang lagi, dan kemudian cakar kecil itu mulai melambai. Setelah beberapa saat, raut wajah warrior yang menjadi lebih jelek. Awalnya, dia mengira pedang kayu itu mengikutinya karena perkataannya waktu itu, tetapi sama sekali bukan. Alasan mengapa pedang kayu itu datang kepadanya, itu karena ada sesuatu pada dirinya yang menarik pedang kayu itu. Tak perlu dikatakan, itu pasti pagoda Hongmeng. Itu karena pagoda Hongmeng, bukan karena dia. Warrior yang melirik pedang kayu, dia tidak menyangka pedang kayu itu bisa merasakan keberadaan pagoda Hongmeng. Apa asal-usul pedang ini? Dan juga level pedang ini benar-benar melampaui alam sempurna. Warrior yang menggelengkan kepalanya, menarik kembali pikirannya, tidak ada gunanya memikirkannya, dia sekarang tidak ingin menyia-nyiakan waktu terhadap pedang ini, meskipun, jika dia bisa menguasai pedang, kekuatan pasti akan meningkat pesat, tetapi masalahnya adalah pedang ini pasti tidak akan mengikutinya sekarang. Terhadap Dewa Siluman, dia bisa menggunakan kekuatan, tetapi terhadap pedang, dia tidak ingin menggunakan kekuatan. Seharusnya berkata seperti ini, dia ingin menaklukkannya dengan kemampuannya sendiri, bukan dengan pagoda Hongmeng. Pedang tidak sebanding dengan siluman monster, sebilah pedang yang baik, pasti lebih baik patah daripada bengkok. Setelah bermain-main dengan Shiro, warrior yang meninggalkan arena dan mencari kuart yang sudah lama tidak muncul. Bocah, kamu menjadi lebih kuat lagi. Kalimat pertama kuart saat melihat warrior yang melirik kuart dan berkata, sudah sejauh mana pemulihanmu? 90%. Kuart berkata. Warrior yang mengerutkan bibirnya dan berkata, Bung, jangan salahkan aku karena berbicara buruk, kamu telah pulih 90%, tetapi menurutku, kekuatanmu saat ini setara dengan master biasa alam sempurna yang tidak ada celah, kamu pulih 100%, juga setara dengan seorang master level sempurna yang tidak ada celah. Itu, apakah level alam semestamu yang sedikit rendah, atau level kamu sendiri yang sedikit persetan denganmu? Kuart tiba-tiba berteriak dengan marah, kamu tahu apa? Apa kamu tahu apa artinya saat aku pulih sepenuhnya? Apa artinya? Warrior yang bertanya dengan cepat. Itu berarti aku bisa menggunakan ilmu gaibku. Kuart berkata dengan marah, setiap siluman monster yang kuat memiliki kekuatan ilmu gaibnya sendiri. Apakah kamu tahu apa ilmu gaibku? Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak tahu. Katakanlah, dan lihat apakah itu hebat. Transformasi monster. Kuart berkata dengan marah, ilmu gaibku adalah transformasi monster. Setelah transformasi monster, ukuran tubuhku akan meningkat belasan kali lipat. Selain itu, pertahanan dan kecepatanku juga akan meningkat. Saat itu, dengan kekuatanku, sesuatu seperti alam sempurna, aku bisa membunuh beberapa orang dengan satu cakar. Selain transformasi monster, aku juga memiliki ilmu gaib lain. Apa? Warrior yang bertanya dengan cepat. Kuart mendengus dingin, aku tidak akan memberitahumu, ini adalah kartu trufku, harus disimpan, jangan sampai nanti jika kamu bermusuhan denganku. Aku bahkan tidak memiliki kartu truf, jadi aku harus waspada terhadapmu. Warrior yang tertegun, dan kemudian berkata, Kuart, perkataanmu sedikit menyakiti hatiku. Lihat, kita berdua telah berbagi suka dan duka dari dulu hingga sekarang, itu. Sudahlah. Kuart melambaikan cakarnya, bocah kamu ini sangat tidak tahu malu. Mungkin saja suatu hari aku bahkan dijual olehmu, jadi aku harus waspada terhadapmu. Warrior yang. Pada saat ini, Kuart berkata lagi,
kamu datang mencariku, bukan untuk mengobrol denganku, katakan hal penting. Warrior yang mengangguk dan berkata, kamu juga harusnya tahu, pertempuran calon kepala keluarga akan segera dimulai. Jadi, saat itu tiba mungkin butuh bantuanmu. Kuart terdiam beberapa saat, lalu berkata, bocah, kamu harus berhati-hati. Meskipun dunia ini tidak sebaik master di alam semesta, para master di sini juga tidak lemah. Bahkan saat aku berada di masa puncak, aku tidak berani meremehkan beberapa master di sini. Misalnya, Mukmin Wu yang berada di keluarga Wu pada saat itu, orang itu, bahkan di alam semesta kita yang agung, adalah orang yang luar biasa. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, aku tahu. Kekuatanku sekarang masih sedikit lemah, ditambah bibi murahan dan sekelompok orang di belakangnya tidak memiliki niat baik terhadapku. Jadi, Bung, aku sekarang dalam situasi yang sedikit berbahaya. Kuart melirik Warrior yang dan berkata dengan ringan, bukan urusanku. Warrior yang. Saat ini, Kuart berkata lagi, kemampuanmu juga tidak begitu besar, tetapi kemampuan menyebabkan masalah sangat besar. Bicarakan dulu dengan baik, saat masalahnya menjadi sangat besar, aku bisa menyelinap pergi. Warrior yang tersenyum pahit dan berkata, Bung, aku hanya mengandalkan dirimu saja. Jika kamu menyelinap pergi, aku akan dipukul orang sampai mati. Kuart berkata dengan marah, jangan berpura-pura menyedihkan di depanku, hidupmu sangat keras, biarpun aku mati kamu juga tidak akan mati. Warrior yang. Kuart mengayunkan cakarnya, melihatmu, aku merasa seperti tidak beruntung, cepat pergi. Wajah Warrior yang penuh dengan garis-garis hitam, tetapi memikirkannya, memang benar, setelah Kuart mengikutinya, dia hampir terbunuh oleh dirinya beberapa kali. Memikirkan hal ini, Warrior yang merasa sangat bersalah, dan kemudian berkata, saudara Kuart, maaf, mengikutiku, memang. Kuart tiba-tiba berkata, jangan permainkan aku dengan sensasionalisme, cepat pergi, kalau tidak, aku akan bertindak. Warrior yang. Pada saat ini, wajah Warrior yang tiba-tiba berubah, saat berikutnya, dia menghilang di tempat dan kembali ke dunia nyata. Begitu dia kembali ke dunia nyata, Freya yang muncul di hadapannya. Ada apa? Warrior yang bertanya. Freya yang berkata dengan sungguh-sungguh, Yanto yang dan yang lainnya tahu identitasmu. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, bagaimana dia tahu? Freya yang menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Warrior yang berkata dengan suara rendah, biarkan saja jika mereka sudah tahu. Freya yang ragu-ragu, lalu berkata, ada satu hal lagi. Ada apa? Warrior yang berkata. Freya yang terdiam sejenak, lalu berkata, aku bilang, kamu harus tenang, mengerti? Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, perasaan buruk muncul di hatinya. Pada saat ini, Freya yang berkata lagi, Yanto yang menggantung jiwa Ella di luar kota Tianji, mengatakan jika kamu tidak muncul, dia akan membunuh jiwa Ella, hingga jiwanya hancur. Warrior yang menatap langsung ke Freya yang cukup lama, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Freya yang tiba-tiba berhenti di depan Warrior yang, jangan impulsif, mereka sengaja menarikmu ke sana, pasti ada penyergapan di luar kota Tianji. Pasti ada banyak master, jika kamu pergi, kamu pasti akan dibunuh, jadi pikirkan situasi secara keseluruhan. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, 5 master alam sempurna muncul di sekitar Warrior yang. Warrior yang berjalan ke arah Freya yang minggir.
Freya yang menatap langsung ke arah warrior yang tidak mau bersambung.